Halo, kita ketemu lagi untuk pembahasan selanjutnya, itu mengenai fisika modern. Nah, dalam hal ini kita belajar mengenai efek fotolistrik. Di sini diketahui suatu panjang gelombang foton gitu dengan panjang gelombang 540 nanometer mengakibatkan terjadinya efek fotolistrik ketika foton tersebut menumbuk sodium. Jadi, misalnya sodium itu saya bentuk dalam bentuk lempeng gitu ya. Ini. Nah, di dalam sodium, dalam sebuah materi, misalnya ini sodium, terdiri atas elektron-elektron. Gitu. Nah, ada juga proton, ada juga tergantung daripada jumlah atomnya. Nah, ada terdapat elektron. Ketika sodium ini, gitu ya, diberikan oleh atau diberikan cahaya dengan panjang gelombang tadi di situ dikatakan 540 nanometer. Nah, elektron-elektron ini akan mengakibatkan terjadinya eksitasi. Nah, terjadinya eksitasi di sini di mana elektron-elektronnya ini terlepas. Jadi, elektron terlepasnya elektron, gitu ya. Nah, ketika terlepasnya elektron, pada saat suatu materi tersebut disinari oleh cahaya, ini yang disebut dengan efek fotolistrik. Karena ketika terjadinya atau terlepasnya elektron, maka akan mengakibatkan daripada dihasilkannya listrik, gitu ya, pengeluaran elektron suatu permukaan, jadi permukaan sodium, di mana permukaannya ini dapat menyerap energi elektromagnetiknya ini. Nah, elektronnya ini akan terlepas. Nah, ada yang disebut dengan frekuensi ambang gitu atau fungsi kerjanya. Nah, di sini kita pada soal ini disuruh untuk menentukan fungsi kerja sodium. Jadi, kita disuruh untuk menentukan berapakah fungsi kerja sodium sehingga untuk menghasilkan efek fotolistrik tersebut dengan panjang gelombangnya itu 540 nanometer. Jadi, untuk dihasilkan efek agar terjadi efek fotolistrik, jadi sodium itu harus disinari cahaya 540 nanometer, gitu ya. Berarti panjang gelombang sodium itu harus 540 nanometer. Nah, dari sini, dari efek fotolistrik, ini untuk yang A, dari efek fotolistrik, kita bisa tentukan bahwa kinetik maksimumnya itu sebanding dengan elektron gitu ya, dikali potensialnya itu sama dengan H, itu konstanta, dikali frekuensi, dikurang daripada fungsi kerjanya. Oke. Nah, di sini untuk memperoleh fungsi kerja gitu ya, maka harus ditetapkan bahwa energi potensialnya itu harus 0. Sehingga kita bisa hasilkan. Nah, jadi dari sini berarti kalau energi potensialnya ini 0, berarti ini sama dengan. Nah, baru bisa kita sederhanakan, berarti ini sama dengan H dikali F itu tadi merupakan C per lambda. Oke? Nah, di sini bisa kita cari ya. Berarti kita bisa tentukan fungsi kerja, di sini ya saya buat. Fungsi kerja itu sama dengan H dikali C per lambda. Nah, hanya di sini ini merupakan konstanta gitu. Dan lambdanya ini 540 nanometer. Nanti ketika kamu melakukan kalkulasi, kita dapatkan HC-nya itu sama dengan 1,24 dikali 10 pangkat 6 elektron voltmeter gitu ya. Per lambdanya itu 540 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, ini sekitar 2,3 elektron volt. Berarti fungsi kerjanya itu di sekitar 2,3 elektron volt. Yang selanjutnya kita mau tentukan energi kinetik maksimumnya. Berarti Kmax-nya seperti itu. Nah, untuk menentukan Kmax ini, berarti kita bisa gunakan Kmax sama dengan A dikali F dikurang fungsi kerja. Ini sama dengan HC per lambda dikurang fungsi kerja.
Oke. Nah, ketika kita sederhanakan ini ditanya energi kinetik maksimum agar terjadi efek fotolistrik jika fotonnya itu digunakan, ternyata cahaya yang digunakan itu bukan 540, itu untuk supaya terjadi efek fotolistrik itu, suatu sodium itu harus ditembakkan oleh gelombang elektromagnetik sebesar 540. Nah, jika gitu ya, jika gelombang yang ditembakkan itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 400 nanometer, nah yang ditanya di sini berapakah energi maksimumnya gitu. Nah, di sini kita cari, berarti ini sama dengan energi maksimumnya itu, energi kinetik maksimumnya itu, ini bisa disederhanakan, jadi kita dapatkan 1,24 kali 10 pangkat min 6, ini nanti Hc per lambdanya ini kamu bisa gunakan gitu ya. Ini per lambda di sini kita gunakan 400 nanometer gitu ya. Nanometer. Ini dikurang 2,3 elektron volt. Berarti ini sekitar 0,8 elektron volt. Nah, ketika panjang gelombangnya 400 nanometer, Qmax-nya itu sudah 0,8 elektron volt. Nah, untuk panjang gelombang, nanti ini bisa kamu cari kembali, untuk panjang gelombang di atas 540 nanometer, tidak akan terjadi efek fotolistrik. Mengapa? Tidak akan terjadi efek fotolistrik. Karena energi foton itu belum mampu untuk melepaskan elektron. Nah, kamu bisa lihat di sini gimana energi foton itu mampu. Jadi suatu elektron yang di sini kalau di atas 540, energi foton itu tidak akan mampu melepaskan elektron. Jadi misalnya ini suatu sodiumnya gitu ya. Di sini ada elektron. Nah, supaya terjadi efek fotolistrik, sodium ini harus ditembakkan cahaya 540 nanometer. Tapi kalau lebih besar daripada 540 nanometer, tidak akan terlepas elektronnya karena energi yang diperlukan itu sangat kurang gitu. Nah, foton itu belum mampu untuk melepaskan elektron katoda gitu. Jadi ketika cahaya ditembakkan kepada katodanya, nah elektron yang pada katoda ini belum mampu terlepas. Tidak akan mampu terlepas. Nah, ketika tidak ada terjadinya elektron karena energinya kurang, maka dari sini tidak akan terjadi efek fotolistrik. Jadi karena elektronnya terlepas, maka terjadi efek fotolistrik. Kalau elektronnya tidak terlepas, itu tidak akan terjadi efek fotolistrik. Kenapa elektronnya tidak terlepas? Karena energinya kurang. Energinya kurang, energi yang diperlukan elektron untuk terlepas itu berkurang. Nah, di mana energi yang diperlukan itu dapat ditentukan dengan Hc per lambda. Jadi dari sini kamu bisa lihat energi semakin besar gitu ya, berarti lambdanya semakin kecil. Kalau lambdanya semakin besar berarti energinya itu akan semakin kecil gitu. Jadi dia berbanding terbalik. Nah, dari sinilah kita bisa hasilkan bahwa kita bisa dapatkan kesimpulan untuk panjang gelombang di atas 540 tidak akan terjadi efek fotolistrik. Nah, di sini ditanyakan bagaimana jika panjang gelombang foton 700 nanometer yang menumbuk sodium tersebut. Apakah akan terjadi efek fotolistrik? Itu tidak akan mungkin terjadi efek fotolistrik karena energi yang diperlukan itu kurang. Gitu ya, energi yang diperlukan kurang untuk melepaskan elektron daripada permukaan sodiumnya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan soal nomor 5. Terima kasih.